Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Bang Bahas. OPM atau One Punch Man merupakan karya manga buatan seorang bernama One yang dipublikasi secara gratis yang biasa disebut dengan web manga. Bercerita tentang seseorang pahlawan yang mempunyai kekuatan luar biasa, kekuatan maha dahsyat, tapi pahlawannya ini dibuat di luar stereotip bagaimana pahlawan seharusnya. Jika di benak kita, pahlawan itu seorang yang keren, yang penampilannya keren, yang zirahnya megah, yang kekuatannya hebat, lalu dia punya latar belakang kenapa menjadi pahlawan yang luar biasa. Dalam seri ini, pahlawan utamanya dibuat berbanding terbalik dengan stereotip itu. Dia penampilannya culun, palanya botak pelontos, lalu baju zirahnya dia nggak pakai, dia malah pakai baju jersey biasanya, jersey terus pakai sayap gitu. Lalu dia menjadi pahlawan hanya karena iseng aja, karena mengisi kebosanan aja. Dengan premis yang menarik ini membuat mangaka profesional bernama Yusuke Murata menawarkan untuk menggambar ulang seri ini, dan akhirnya seri ini dipublikasi resmi dan diperjualbelikan resmi juga. Sudah terbit juga di Indonesia. Teman-teman bisa beli di Gramedia atau di toko-toko buku sekitar kita. Gambarannya bagus banget. Teman-teman nanti bisa lihat sendiri. Jika sebelumnya pengarang asli manga ini hanya menggambar ala kadarnya aja, akhirnya sekarang gambarannya dibuat dengan sangat bagus, sangat detail, seperti karya seni menurut saya. Saya pribadi mengoleksi komik ini, sudah ada beberapa volume yang terbit di Indonesia. Tapi yang saya bicarakan di sini bukan hanya tentang gambarannya atau tentang plotnya. Memang gambarnya bagus, plotnya pun menarik, unik. Plot yang tidak biasa kita temukan di seri manapun. Tapi yang ingin saya ulik di sini adalah si Saitama, si pahlawan utamanya, seseorang karakter utama dalam seri ini. Dia pada awalnya hanya orang biasa, hanya manusia biasa yang tidak punya kekuatan apa-apa, yang tidak punya kemampuan superhero. Pada suatu ketika dia duduk termenung di suatu taman, merenungi bagaimana hidupnya yang biasa aja, bagaimana dirinya yang manusia biasa tidak ada spesialan sama sekali. Lalu saat dia merenung, ada monster lewat di depan dirinya, yang monster itu ingin menyerang anak kecil. Tentu saja Saitama mencoba untuk menyelamatkan anak kecil itu. Ya tentu babak belur karena dia tidak punya kemampuan apa-apa. Tapi entah bagaimana caranya dia bertekad untuk menyelamatkan anak kecil itu karena dia teringat dulu kecil mempunyai cita-cita untuk menjadi superhero, untuk menjadi pahlawan. Akhirnya pun dia dengan kerja kerasnya, dengan segala upayanya bisa mengalahkan monster itu, walaupun akhirnya dia juga babak belur dan akhirnya pingsan. Karena itulah dia mempunyai tekad untuk menjadi kuat, untuk menjadi pahlawan beneran, pahlawan yang hebat, pahlawan yang kuat. Dia pun melakukan latihan-latihan yang keras, yang dia lakukan latihan itu tiap hari. Ya sebenarnya latihannya latihan biasa aja, kita sebagai manusia juga bisa melakukan latihan tersebut. Push up 100 kali, squat 100 kali, sit up 100 kali, lalu lari beberapa kilometer. Tapi entah dari mana ceritanya, entah dari mana datangnya, tiba-tiba dia memiliki kekuatan yang luar biasa, kekuatan yang sangat dahsyat, kekuatan yang bisa mengalahkan segala jenis monster, segala jenis musuh, dari yang terkecil sampai yang terbesar, hanya dengan satu pukulan. Seperti judulnya, One Punch Man, manusia satu pukulan. Entah pukulannya ini serius atau nggak serius, entah pukulannya sengaja atau nggak sengaja. Pokoknya semua yang kena dengan satu pukulan ini pasti langsung kalah, langsung hancur berantakan monsternya. Uniknya seri ini tuh memang banyak pertarungan-pertarungan yang epik, pertarungan-pertarungan yang wah, pertarungan yang luar biasa. Tapi pusatnya bukan ke Saitama ini. Ya karena dia kalau datang semua semua monster, semua musuh kalah hanya dengan satu kali pukulan. Jadi udah nggak epic lagi. Jadi pusatnya di karakter-karakter lainnya yang bertarung hebat, adu jurus, adu kekuatan. Lalu Saitama datang melancarkan satu serangan, kelar, selesai.
Udah gitu terus. Bertarung lagi sampai kedua sisi kewalahan, kedua sisi hampir tumbang. Saitama nggak sengaja ketemu monsternya, dipukul sekali, monsternya kalah. Udah begitu terus. Selalu anti klimaks. Dalam seri ini pun semua karakter yang ada berlomba-lomba untuk menjadi terkuat, berlomba-lomba untuk menjadi pahlawan paling hebat. Saitama yang sudah memiliki kekuatan yang luar biasa walaupun masih misterius kekuatannya, sudah berada di puncak dari segalanya, sudah berada di garis finish. Apa yang Saitama dapatkan di situ? Tidak ada. Kehampaan, kekosongan. Saitama menjadi pahlawan yang penuh dengan kejenuhan. Dia menjadi seorang yang kosong, dia menjadi seorang yang hampa. Dia sudah tidak memiliki motivasi apa-apa lagi. Sesuatu yang dia dapatkan yaitu kekuatan hebat, membuat sesuatu dari dalam dirinya hilang, yaitu kegembiraannya dalam pertarungan, geloranya, semangatnya yang membara-bara menjadi hilang. Ya karena semua musuh, semua monster yang dia temui pasti kalah hanya dengan satu serangan. Teman-teman, Saitama setidaknya sudah merefleksikan kepada kita bagaimana yang terjadi, apa yang terjadi jika kita sudah berada di puncak dari segalanya, kita sudah berada di garis finish. Apa yang ada di sana? Tidak ada apa-apa di sana. Hanya ada kehampaan, hanya ada kekosongan. Kita berasumsi jika semua ambisi dan obsesi kita terpenuhi, kita akan bahagia. Tapi apakah benar? Apakah seperti demikian? Kita berasumsi jika kita kaya, kita akan bahagia. Lalu kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekayaan dan akhirnya menjadi kaya. Apakah ada jaminan akan ada kebahagiaan di situ? Kita juga berasumsi jika kita memiliki ketenaran, kita akan bahagia. Apakah seperti demikian? Kita juga berasumsi jika kita memiliki jabatan tertinggi, kita juga akan bahagia, sehingga kita melakukan segala cara, menghalalkan segala cara, melakukan intrik-intrik untuk mendapatkan jabatan itu. Lalu apakah kita akan bahagia? Ya, tidak tahu. Semua yang kita pikirkan itu hanya sekedar asumsi karena kita belum sampai di sana. Saya pun masih mencoba untuk memenuhi ambisi dan obsesi saya. Tapi apakah akan ada kebahagiaan yang menunggu saya di sana? Setidaknya Saitama sudah memberi sedikit pesan untuk saya bahwa di sana tidak selalu ada kebahagiaan. Lalu pilihannya ada pada kita. Apakah kita akan menunggu untuk bahagia di sana atau sudah mulai untuk mencari kebahagiaan dari hal-hal terkecil yang kita jalani mulai dari sini. Pilihannya ada di teman-teman. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mesti nggak fokus. Apanya?